5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran yang ketiga adik-adik. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik coba amati gambar berikut ini. Ini gambar keluarga Siti adik-adik. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding adik-adik. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang diberi warna merah, ada yang diberi warna hijau, dan ada yang diberi warna merah juga. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita dari teman-temannya. Di sini Siti itu suka kue yang warnanya hijau, sedangkan Ali suka kue yang warnanya coklat adik-adik. Coba adik-adik tanyakan kepada teman dan keluarga kalian tentang warna kesukaan mereka adik-adik. Apa sih warna kesukaan mereka? Kalau Kak Citra warna kesukaannya adalah ungu. Ya, kalau teman-teman kalian dan keluarga kalian warna kesukaannya apa? Lengkapilah tabel berikut berdasarkan warna kesukaan teman sekelas kalian atau keluarga kalian adik-adik. Jadi kalian bisa membuat tabel seperti ini. Siapa yang suka warna hijau? Nama siswanya siapa? Lalu banyak siswa yang suka warna hijau tuh siapa saja? Lalu siapa yang suka warna coklat? Ya, di sini kan pudingnya warna coklat. Siapa yang suka warna merah dan siapa yang suka warna putih atau warna lainnya? Ya, kalian buat tabel seperti ini. Setelah itu, kalian hitung warna kesukaannya apa saja. Misalnya merah. Yang suka warna merah ada berapa orang? Lalu yang suka warna putih ada berapa orang? Yang suka warna hijau ada berapa orang? Bisa kalian buat tabel seperti ini adik-adik. Nah adik-adik, warna apakah yang paling banyak disukai siswa di kelas kalian? Nah kalian bisa tentukan warna apa sih yang disukai oleh teman-teman kalian. Lalu warna apakah yang paling sedikit disukai oleh siswa di kelas kalian? Apakah kamu dapat menemukan warna lain yang tidak disebutkan pada tabel? Mungkin ada ya adik-adik ya teman kalian yang suka dengan warna yang lain selain warna hijau, coklat, lalu tadi merah dan putih. Mungkin ada warna lain yang mereka suka ya adik-adik. Sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Adik-adik tentunya masih ingat ya dongeng tentang ular dan tikus?
Ya, dongeng ular dan tikus sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Ceritakan kembali dongeng fabel kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang tokohnya adalah ular dan tikus. Nah, di sini Kak Citra akan menceritakan kembali nih cerita tentang dongeng si ular dan si tikus. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular ini sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus selalu berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar adik-adik, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu si ular berkata, "Dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kata si ular seperti itu adik-adik. Lalu tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Nah itu ya adik-adik ya, jawabnya tikus. Tikus berani menjawab si ular adik-adik. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan si tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus adik-adik. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu," kata si ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati, kata si tikus adik-adik. Nah sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat si tikus. "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" tanya si ular. "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" kata si tikus adik-adik. Lalu ularnya mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku," kata ular meminta maaf kepada tikus. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia adik-adik. Kemudian mereka beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, cerita ini karangan dari Kak Nur Ngaini Solihati pada tahun 2007. Adik-adik, mengapa sang ular ingin memangsa tikus ya? Tadi sang ular itu ingin memangsa tikus karena ularnya lapar, tapi dia tidak mau mencari makan adik-adik. Lalu tikus berbicara kepada ular, jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah apa tadi? Ya, kalau ular ingin memakan tikus, maka yang harus ular lakukan apa?
Yang harus ular lakukan adalah berpikir, katanya tikus. Karena kalau ular memakan tikus, maka dia akan hidup sendiri. Itu kata si tikus adik-adik ya. Si ular disuruh berpikir. Ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa hidup sendiri. Mereka itu harus hidup dalam kebersamaan adik-adik. Ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Ya, tikus memaafkan sang ular. Setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan? Ya adik-adik, mereka mencari makan bersama. Adik-adik, Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Nah, di sini masing-masing bagian, kalau sebuah benda dipotong 3 sama besar, masing-masing bagian ini nilainya adalah 1/3 ya. Kalau kemarin ya, kalau dipotong menjadi 2 bagian sama besar, itu nilainya setengah atau 1/2. Tapi kalau dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka masing-masing puding ini nilainya adalah 1/3. Artinya apa? 1 bagian dari 3 bagian seluruhnya. Ya, itu perbagiannya nilainya adalah 1/3. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Kalau ditulis 1 garis 3. Garis ini bisa kita baca per adik-adik ya. Nah, karena terdapat 3 potongan besar, maka masing-masing potongan itu 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah. Jadi kalau kemarin dipotong menjadi 2 itu setengah, sekarang kalau dipotong menjadi 3 itu 1/3 bagian. Adik-adik, Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Maka setiap bagian itu disebut titik-titik bagian. Nah, kalau kertas ini 1 dari 3 bagian yang ada, berarti ini nilainya adalah 1/3. Kertas ini juga 1/3. Kertas ini juga 1/3 karena 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Maka setiap bagian itu disebut 1/3 bagian atau 1/3. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Maka masing-masing potongan kue ini harus bagaimana adik-adik? Apakah besarnya 1, kecilnya 1, lalu yang 1 kecil sekali? Apakah seperti itu? Tidak adik-adik, masing-masing potongan itu harus dipotong sama besar. Kalau tidak sama besar ya tidak bisa dikatakan itu 1/3. Seperti itu adik-adik. Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian itu sebesar 1/3. Maka kue tersebut itu harus dibagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Kalau ingin mendapatkan 1/3 bagian, berarti kue itu harus dipotong menjadi berapa bagian adik-adik? Ya, dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Arsirlah 1/3 dari gambar berikut ini. Nah, kalau seperti ini kita mengarsir itu berarti 1/3 itu 1/3. 1 bagian yang diarsir dari 3 bagian yang ada. Maka gambar ini yang cukup diarsir hanya 1. Misalnya yang di tengah saja boleh ya, atau yang di pinggir sini saja yang diarsir atau diwarnai boleh juga ya, seperti itu. Atau yang sebelah sini saja
Boleh adik-adik. Lalu gambar berikutnya, untuk menyatakan sepertiga berarti yang diarsir atau diwarnai hanya berapa? Iya, hanya ada satu. Nah, contohnya misalnya Kak Citra ambil yang atas saja. Lalu gambar berikutnya, kalau ingin menunjukkan pecahan sepertiga atau 1/3, maka yang diarsir cukup satu saja adik-adik. Berikutnya nih adik-adik ya. Nah, coba arsirlah sepertiga dari gambar berikut ini atau beri warna adik-adik. Sepertiga berarti yang diarsir hanya satu bagian dari 3 bagian yang ada. Nah, Kak Citra punya tugas nih untuk adik-adik semuanya. Coba gambar seperti ini lalu arsirlah sepertiga bagian. Adik-adik, bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda dengan kita? Nah, kalau kita memiliki teman yang berbeda warna kesukaannya dengan kita, ya sikap kita yang pertama apa? Ya kita harus saling menghormati, lalu tidak mengejek warna kesukaan teman kita, dan kita tetap berteman walaupun berbeda warna kesukaan. Bisa juga dengan kamu tidak memaksakan kepada temanmu untuk menyukai warna kesukaan kita. Itu tidak boleh adik-adik ya. Tidak apa-apa berbeda, tetapi harus tetap hidup rukun. Adik-adik, jawablah pertanyaan berikut dengan memilih sikap yang benar. Yang pertama, Siti menyukai puding warna hijau. Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai puding warna coklat adalah apakah mengejek, menghormati, atau bertengkar? Ya, seharusnya menghormati. Yang kedua, Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda, maka mereka harus mengolok atau menghormati atau rukun. Ya adik-adik, di sini menghormati boleh, rukun juga boleh adik-adik. Jadi kalian centang dua tidak apa-apa ya, bisa menghormati dan rukun. Siti memiliki kue. Siti membagi kue tersebut menjadi 3 bagian yang sama besar. Kemudian Siti membagi 1/3 bagian kepada Dayu dan 1/3 bagian lagi diberikan kepada Edo. Siti menunjukkan sikap yang adil, angkuh, atau dengki. Kalau dibagi sama besar, berarti ini sikap Siti adalah sikap yang adil adik-adik. Yang keempat adik-adik ya, Siti dan keluarganya selalu tolong-menolong. Mereka tidak pernah bertengkar adik-adik. Mereka saling menyayangi. Siti dan keluarganya selalu hidup rukun. Hebat ya adik-adik semuanya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.